Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang strategi implementasi program bimbingan dan konseling. Topik ini sebenarnya relate dengan topik yang sebelumnya terkait dengan komponen atau bidang layanan dari bimbingan dan konseling. Jadi mungkin ada teman-teman yang pertanyaan di minggu lalu di pertemuan yang ketiga belum sempat terjawab. Insya Allah bisa terjawab di video kali ini, dan semoga dengan menyaksikan penjelasan dari saya membuat teman-teman bisa lebih memahami topik terkait dengan strategi implementasi program BK dan juga bidang layanan dari bimbingan dan konseling. Kita mulai ya. Sebelum kita bahas terkait dengan strateginya, ini yang perlu teman-teman tahu nih, bahwa kinerja dari guru BK sebelum guru BK itu punya program gitu ya, membuat program, maka seharusnya ini ada assessment, lead assessment. Jadi kita membagikan angket begitu. Nanti dari angket tersebut kita akan ketahui kebutuhan dari siswa ini apa sih, karena bisa jadi dari satu sekolah ke sekolahan yang lain itu kebutuhannya berbeda. Kebutuhan pokok mungkin bisa sama, tapi kebutuhan sekunder dan juga tersier itu yang berbeda. Nah, kalau sudah tahu kebutuhannya gitu ya, maka untuk selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi hasil dari kebutuhan tersebut. Kalau sudah diidentifikasi, nah kita lanjut nih, kita klasifikasi dari komponen programnya, apakah itu masuk layanan dasar, responsif, peminatan perencanaan, atau dukungan sistem. Bu, berarti bikin programnya belakangan dong. Gak juga sih teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk program kebutuhan pokok begitu ya, itu sudah direncanakan karena kebutuhannya sama. Misalnya saja MOS begitu ya, masa orientasi siswa, yang sekarang namanya apa ya? Iya, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Terkait dukungan sistem nih, jadi konselor mau studi lanjut atau in-house training yang kemarin begitu ya sempat ditanyakan, ataupun juga mengikuti workshop, mengikuti seminar dan lain sebagainya, itu sudah ada di dalam agenda dari konselor. Nah, untuk agenda yang lain terkait dengan ini tadi ya, asesmen kebutuhan, maka ini sifatnya adalah berdasarkan dari kebutuhannya, apakah memang butuh dilaksanakan program-program layanan tertentu atau tidak. Nah, nanti jika memang ada permasalahan yang memang harus segera diselesaikan, maka konselor harus membuat strategi pelayanannya. Ada berapa strategi pelayanannya? Banyak ya teman-teman. Nah, ini adalah strategi implementasi program bimbingan dan konseling, mulai dari bimbingan kelas, layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, dan juga layanan pengumpulan data. Tidak hanya ini, masih ada lagi yang lain, tenang saja, masih banyak ya. Ada konseling individu dan juga kelompok, referral, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah atau madrasah. Tidak hanya ini, masih tambah lagi ada konsultasi, bimbingan teman sebaya atau peer guidance gitu ya, peer counseling, konferensi kasus, kunjungan rumah atau yang biasa kita kenal dengan home visit. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Pertama kita akan membahas tentang bimbingan kelas atau biasa disebut dengan bimbingan klasikal. Apa sih bimbingan klasikal? Iya, betul sekali. Jadi, bimbingan klasikal ini sebuah program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Ya, memang secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brainstorming. Bu Novi, dulu di sekolahan saya nggak ada tuh yang namanya pelajaran BK. Iya memang teman-teman. Jadi memang ada beberapa sekolahan yang bimbingan konselingnya ini nggak dimasukkan dalam jam pelajaran. Jadi guru BK tidak bisa masuk ke dalam kelas untuk memberikan bimbingan klasikal.
Tidak masalah karena masih ada pelayanan yang lain untuk bisa memberikan layanan kepada para siswa tanpa terkecuali. Nah, beberapa sekolah juga mempunyai kebijakan guru BK mendapatkan jam pelajaran baik itu di kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 begitu ya. Ada juga yang kebijakannya guru BK hanya masuk di kelas 3 saja untuk penentuan studi lanjutnya. Nah, sudah ada pertanyaan nih. Ini untuk kuis ya. Jadi ini ya, kalian kan sudah tahu apa itu bimbingan klasikal atau bimbingan kelas. Nah, kira-kira masalah atau topik apa saja yang dapat disajikan di dalam bimbingan klasikal, teman-teman? Banyak ya. Kalau sudah tahu banyak, nah yuk sekarang kalian bisa menulis jawabannya di Google Classroom yang sudah disediakan. Saya sudah menyediakan satu bagian di mana kalian bisa menjawab pertanyaan satu di dalam Google Classroom tersebut. Dicek ya, jangan sampai lupa. Ini termasuk dalam kuis. Selanjutnya, kita akan bahas ke layanan orientasi. Layanan orientasi ini suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik atau siswa dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasahnya, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Nah, pelayanan orientasi ini biasanya dilakukan pada awal program pelajaran baru. Ya, kalau di IAIN Kediri namanya PBAK begitu ya. Kalau di sekolahan ada MPLS atau PKKMB. Selanjutnya adalah layanan informasi. Nah, namanya juga layanan informasi ya teman-teman. Jadi memang di sini ditujukan untuk memberikan informasi tentang berbagai hal yang memang dipandang bermanfaat buat siswa. Nah, ini bisa melalui komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk tadi ya guru BK yang tidak ada jam ngajarnya bisa menggunakan layanan informasi ini nih teman-teman. Jadi bukan berarti nggak ada jam terus leha-leha gitu ya. Nggak sama sekali, pekerjaannya banyak. Dan ini adalah media-media yang dapat digunakan. Kalian bisa lihat di sebelah mana ya ini, kanan atau kiri? Di sebelah kanan dari tulisannya, sebelah kanan dari tulisan ini ada papan bimbingan begitu. Jadi papan bimbingan ini yang sering digunakan di sekolah-sekolahan seperti mading gitu ya. Tapi memang ini difungsikan untuk ya memberikan informasi terkait dengan apa saja sih yang bermanfaat, misalnya gimana caranya bisa masuk ke perguruan tinggi, misalnya begitu ya, tips dan triknya. Atau ini nih, kalau mau jadi anak baik nih di SD, nah kalau tampilan seperti ini kan pasti menarik ya teman-teman, tampilan seperti ini. Atau bisa juga lewat buku, brosur, leaflet, majalah, ataupun internet. Bisa. Yang ini namanya pohon karir begitu. Jadi siswa diminta untuk menuliskan, biasanya ini secara kelompok teman-teman, untuk menuliskan di sini cita-cita ataupun nanti pekerjaannya pengen jadi apa sih gitu, atau perguruan tinggi atau sekolah lanjutannya nanti mau di mana gitu, atau jurusannya nanti mau jurusan apa gitu. Yang ini leaflet, brosur seperti itu. Ada juga bimbingan kelompok teman-teman, di mana bimbingan kelompok ini konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil. Biasanya nih 5-10 orang ya. Dan bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum atau common problem begitu ya. Dan tentunya ini tidak rahasia gitu. Jadi ya namanya juga kelompok dan memang settingnya adalah bimbingan bukan konseling.
Contohnya nih, cara-cara yang belajar efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, atau mengelola stres, atau mengelola emosi, dan lain sebagainya. Dan ini dibentuk kelompok-kelompok kecil begitu, supaya bisa lebih memudahkan untuk pemberian bimbingan. Selanjutnya adalah pengumpulan data atau instrumentasi. Pengumpulan data atau instrumentasi ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi, bisa lingkungan juga iya gitu ya. Dan pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen. Ada yang namanya instrumen testing, ada instrumen non-test begitu. Ada 2 instrumen yang bisa digunakan. Dan nanti hasilnya itu bisa membantu konselor untuk bisa memberikan layanan kepada siswa itu sendiri. Baik layanannya berupa bimbingan, baik itu berupa konseling, ataupun layanan lainnya yang mana memang data atau instrumentasi ini memang harus dikumpulkan oleh guru BK. Kita di pertanyaan yang kedua. Ada berapa pertanyaan sih, Bu? Kita lihat sampai selesai ya, ada berapa pertanyaan. Silakan di pertanyaan kedua, teman-teman. Kalau tadi kita bahas apa ya tadi ya? Instrumen baik tes maupun non-tes. Nah, kira-kira apa sih contoh dari instrumen tes dan juga non-tes? Ada yang tahu? Ya, kalau ada yang tahu silakan lanjut ke Google Classroom ya. Ditulis dulu di kertas mungkin sambil mendengarkan penjabaran materi dari saya. Sambil nanti ada pertanyaan lagi atau enggak, silakan diakumulasikan dulu, ditulis dulu pertanyaannya. Kalau semuanya sudah ditulis, pertanyaan dan jawabannya, kalian bisa salin di Google Classroom yang sudah disediakan. Oke, strategi berikutnya adalah konseling. Ini yang paling inti begitu ya. Saya bilang paling inti memang karena ya konseling ini merupakan jantung hati begitu ya, layanan bimbingan secara menyeluruh. Proses konselingnya, jadi konseling itu kan ada 2, ada individu, ada konseling kelompok. Sama seperti bimbingan begitu ya. Kalau bimbingan ada settingnya klasikal, ada settingnya bimbingan kelompok. Konseling pun ada individual yang perorangan dan juga ada kelompok. Untuk proses konseling individu ini ada tahap awal, ada tahap pertengahan, dan juga tidak lupa tahap kerja. Oke, terkait dengan tahapan proses konseling, ini sebenarnya ada banyak sekali. Kita nggak bisa bahas satu sesi penuh gitu ya. Kalau memang teman-teman mau belajar, mungkin kita bisa belajar di luar sesi begitu, di luar sesi ataupun di luar mata kuliah. Jadi saya bisa buatkan semacam mini seminar sendiri. Jika memang teman-teman setuju, silakan bisa komen di bawah ini. Silakan komen bisa. Kalau memang setuju kita bahas terkait dengan teknik-teknik konseling. Nanti insya Allah kalau memang setuju saya akan usulkan untuk membuat mini seminar begitu atau pelatihan gitu ya. Karena ini menurut saya untuk konseling ini nggak bisa selesai dalam satu waktu gitu. Saya saja kuliah 6 tahun juga saya merasa saya masih kurang nih ilmu konseling saya. Apalagi teman-teman hanya 2 SKS gitu. Saya sendiri juga bingung. Loh, jadi curhat deh. Lanjut ya terkait dengan konseling kelompok. Nah, namanya juga kelompok gitu. Jadi di sini terdiri dari 4 sampai 8 konseli atau siswa. Kok 2 nggak boleh ya, Bu? Boleh saja, 2, 3 boleh. Tapi umumnya konseling kelompok ini sekitar 4-8 begitu. Dan menggunakan prinsip dinamika kelompok. Namanya juga kelompok begitu ya. Pasti dinamika kelompok ini merupakan sebuah strategi yang memungkinkan konselor untuk menjangkau lebih banyak konseli dan memaksimalkan peran dalam membantu permasalahan mereka. Tentunya kalau dalam konseling kelompok ini memang lebih lebih efisien dalam segi waktu begitu ya. Dan permasalahannya harus sama, jadi nggak bisa satu masalah
terkait dengan belajar misalnya ya, yang satu terkait dengan pekerjaan misalnya, yang satu terkait dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Jadi harus satu topik yang sama. Misalnya tentang manajemen waktu. Oke, 8 orang ini mau belajar tentang manajemen waktu. Kita kasih konseling begitu. Nah, itu bisa. Dan kembali lagi, karena ini setting kelompok dan ini adalah konseling, bisa saja ini memang sesuatu hal yang rahasia, tapi nggak rahasia-rahasia banget gitu ya. Mana sih Bu rahasia, kok nggak rahasia-rahasia banget? Jadi begini teman-teman. Nah, ada beberapa kasus yang memang itu tidak bisa kita blow up gitu ya. Misalnya penyalahgunaan narkoba, KDRT, pelecehan seksual, ataupun pencurian, ataupun hal-hal yang lainnya yang memang itu secret banget gitu. Nah, kalau ini kategori ya kita harus menjaga asas kerahasiaan, tapi ya kita harus konseling kelompok gitu ya. Bukan berarti kita membocorkan rahasia, tidak. Karena 4-8 konseling ini yang ikut dalam konseling kelompok, mereka tahu bahwa mereka ini akan konseling kelompok, mereka setuju untuk konseling kelompok gitu. Jadi pada saat pertemuan 8 orang nanti ada beberapa teknik-teknik tertentu supaya ya kedelapannya ini nggak ember gitu ya, kasarannya kayak gitu. Dan sama sih seperti konseling individual, konseling kelompok ini tentu jauh lebih rumit karena ya satu aja kita bingung, apalagi ini harus ngurusin 8 orang dalam satu sesi gitu ya. Jadi itu untuk konseling kelompok teman-teman. Kembali lagi, kalau memang teman-teman tertarik terkait dengan topik konseling, kita akan bahas di luar jam perkuliahan. Silahkan bisa komen di bawah di YouTube saya. Jadi nanti misalkan banyak yang memang membutuhkan, ini need assessment ya namanya. Kalau banyak yang membutuhkan, saya akan buatkan program sesuai dengan kebutuhan. Ini dia need assessment. Berikutnya adalah referral. Apa sih referral? Referral ini adalah alih tangan kasus teman-teman. Jadi seumpama nih konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah dari si konseli, maka memang sebaiknya konselor ini mereferal maksud saya, atau mengalih tangankan si konseli ini kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, dokter, ataupun juga kepolisian. Nah, kira-kira masalah apa ya? Ya, masalah-masalah yang memang tidak bisa kita tangani gitu ya. Misalnya dia sudah sampai ingin cemas, begitu kecemasannya levelnya sudah sampai ingin bunuh diri gitu. Nah, itu kita nggak bisa. Kalau sudah seperti itu ke psikolog atau ke psikiater, atau mereka yang berhalusinasi ataupun hal yang lainnya, itu nggak bisa. Nah, sama seperti gini, kemarin ada yang tanya terkait dengan dokter gitu ya. Di SD nggak ada ini nih Bu, nggak ada PMR. Terus kalau ada anak sakit gimana? Apakah konselornya juga harus menyembuhkan? Enggak dong, kita tahu apa soal dunia kedokteran. Ya kalau sakitnya demam, oke, kita bisa kasih obat penurun demam itu tadi ya, atau batuk atau pilek. Kalau sekedar itu mungkin udah pulang aja deh, istirahat di rumah gitu ya. Tapi kalau sakitnya yang sudah misalnya kejang, tiba-tiba dia kok kejang ya, tiba-tiba dia pingsan ataupun hal yang lain yang memang ya itu bukan ranah kita, maka ya kita harus larikan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini saya sambil menjelaskan sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain yang memang kemarin ditanyakan. Oke, lanjut ya, kita ke kolaborasi. Ada kolaborasi guru mata pelajaran, orang tua, pihak terkait di luar sekolah atau madrasah. Kalau kolaborasi guru mata pelajaran, ini nanti bisa settingnya seperti ini ya, memperoleh informasi tentang siswa gitu, seperti mungkin prestasi belajarnya, kehadiran pribadinya, bukan karena kita mau rasan-rasan gitu, tetapi kembali lagi tujuannya adalah membantu untuk memecahkan masalah dan juga mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Jadi kita bisa tanya, Bu, si X ini kalau di matematika kayak gimana sih anaknya gitu ya. Atau kebalikannya, misalnya guru yang mereferal gitu, yang ke
konselor atau guru BK-nya, "Bu, ini loh ada anak saya, ada siswa saya nih yang di kelas dia tuh diem banget. Tetapi kalau di pelajaran Quran hadis dia semangat. Tapi kalau pelajaran fikih di kelas saya tuh gak semangat sama sekali, Bu. Kenapa ya?" Nah, ini bisa. Ini bukan berarti kita rasan-rasan dia ya. Tapi kembali tujuannya adalah membantu memecahkan permasalahan. Why? Kenapa? Apakah yang salah si anak atau memang gurunya? Kalau gurunya nanti bisa untuk bahan refleksi si guru. Kalau untuk anaknya, maka bisa kita gali apakah hanya fikih, bagaimana dengan SKI, bagaimana dengan matematika, bagaimana dengan pelajaran biologi misalnya. Apakah dia juga memiliki perilaku yang seperti itu atau berbeda gitu ya. Nah, nantinya dari data-data ini bisa membantu gitu untuk mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang seperti apa yang memang dibutuhkan untuk si anak ini tadi. Bisa juga kolaborasi dengan orang tua, bisa saling memberikan informasi, pengertian, tukar pikiran antara konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi siswa atau memecahkan masalah. Nah, kemarin yang banyak ditanyakan adalah bagaimana di saat kondisi pandemi seperti ini. Ya memang tentu tidak bisa kita bertatap muka secara langsung begitu ya teman-teman, tetapi kita bisa lewat media yang lain. Boleh ada yang namanya cyber counseling. Tadi lewat ya counselingnya, ada cyber counseling. Kita bisa memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan bimbingan kepada siswa. Bisa lewat Google Classroom, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat apapun itu begitu. Dan teman saya mengatakan bahwa memang di salah satu SMP Muhammadiyah di Kota Batu, dia konselor di sana, dan dia pernah menceritakan bahwa dia punya grup sendiri gitu ya, dengan orang tua iya, dengan siswa iya gitu, atau grupnya itu satu tapi itu adalah yang digunakan itu nomor orang tua. Jadi orang tua bisa memantau anaknya ini bagaimana pelajarannya dan lain sebagainya, dan di situ orang tua bisa bertukar pendapat, pikiran dengan guru BK. Mungkin guru BK juga sedikit banyak dicurhati di sesi itu. Jadi begitu. Jadi pandemi ini ya memang susah, tapi ya jangan dibuat susah amat gitu ya. Karena kalau dibuat susah pasti akan stres nanti ujung-ujungnya. Jadi kita akan memanfaatkan teknologi yang ada. Lalu pihak terkait di luar sekolahan ya menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Bisa jadi kepolisian, kedokteran, perguruan tinggi, ataupun lembaga-lembaga yang lain. Next, lanjut kita ke konsultasi. Di sini konselor menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah atau madrasah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik. Begitu ya. Ini saya salah ketik yang terakhir ini. Jadi boleh, seperti yang saya sampaikan, kolaborasi dengan guru mata pelajaran termasuk di dalamnya adalah sesi konsultasi. Jadi, ini kok ada anak seperti ini harusnya gimana ya Bu? Kok seperti ini siswa saya gimana? Dan lain sebagainya. Atau dengan orang tua atau dengan pihak pimpinan sekolah atau madrasah. Misalnya guru mau memberikan program-program layanan tertentu untuk siswa, itu bisa kita buka layanan konsultasi. Selanjutnya bimbingan teman sebaya atau peer teaching gitu. Bimbingan ini dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain. Siswa yang menjadi pembimbing sebelumnya ini memang harus diberikan latihan atau pembinaan begitu oleh konselor. Dan ini terbukti beberapa sekolahan memang cukup efektif. Kenapa? Karena usia SMP atau SMA begitu ya. Kalau SD belum bisa ya sayangnya teman-teman PGMI. Belum bisa dikader ini untuk murid-muridnya. Jadi untuk SMP atau SMA biasanya memang ada yang namanya peer counseling atau peer helper atau yang sejenisnya gitu namanya. Ini bimbingan teman sebaya. Jadi mengkader anak-anak yang memang punya kompetensi di bidang counseling begitu. Kenapa dengan siswa? Ya kita tahu bahwa usia SMP atau SMA itu
memang mereka kecenderungannya itu curhatnya dengan teman-teman sendiri gitu ya, karena mungkin senasib sepenanggungan ataupun hal yang lainnya, atau mungkin masih malu dengan konselornya, masih aduh kok curhat ke orang tua sih gitu misalnya, atau hal yang lain. Jadi memang bimbingan teman sebaya ini dirasa cukup efektif untuk bisa menangani permasalahan dari siswa. Lalu ada konferensi kasus. Nah, ini teman-teman untuk yang kemarin juga tanya terkait dengan dikeluarkannya salah seorang siswa gitu. Bagaimana sebelum siswa itu dikeluarkan? Jadi kalau siswa lain itu kan taunya tiba-tiba si X ini dikeluarkan gitu. Sebelum dia dikeluarkan itu sudah ada serentetan prosedur yang dilakukan dan akhirnya keputusannya adalah harus mengeluarkan si X ini gitu. Jadi biasanya di konferensi kasus ini bisa jadi kepala sekolah yang diundang gitu ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah mungkin, guru, wali kelas terutama, atau guru bidang studi tertentu jika memang si siswa ini punya masalah dengan guru bidang studi tertentu, dan orang tua. Nah biasanya duduk bareng bersama untuk tahu gitu ya, ini jalan keluarnya harus gimana nih ya. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan bahwa konferensi kasus ini bersifat terbatas dan tertutup. Jadi memang kita nggak banyak tahu begitu untuk kalau siswa ya, sama-sama siswa itu kita nggak tahu terkait dengan konferensi kasus. Kok siswa, guru yang lain aja kadang nggak tahu kok kalau misalnya sedang rapat gitu ya, bahwa rapat ini sedang konferensi kasus. Kunjungan rumah. Oke, kunjungan rumah atau home visit ini kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik yang tertentu gitu ya, yang memang sedang ditangani dalam upaya tetap untuk mengentaskan permasalahan melalui kunjungan rumah. Jadi kalau kemarin teman-teman juga ada beberapa yang tanya bahwa salah satu caranya supaya membantu menyelesaikan masalah yang cukup rumit gitu ya, bulat aja anaknya tidak mau terbuka ataupun yang lainnya, kita bisa kunjungan ke rumah. Ya silaturahmi gitu ya, katakanlah silaturahmi, kita pengen tahu sih rumahnya gimana, apakah keluarganya benar seperti yang diceritakan si konseli ataupun hal yang lainnya. Dan kunjungan rumah ini ya harusnya sih memang janjian dulu begitu ya dengan orang tua siswa ataupun dengan siswa. Terkadang siswa itu kan nggak mau gurunya datang ke rumah gitu ya, nanti ada apa ataupun hal yang lainnya. Bisa jadi kita ke orang tuanya gitu, atau tiba-tiba surprise datang ke rumah, itu juga boleh. Jadi untuk cross check. Ada beberapa juga kasus yang mana si anak ini sering bolos gitu ya, sering bolos, ditanya juga dia tidak terbuka kenapa dia sering bolos, apakah ada permasalahan ataupun yang lain. Dan ya salah satu caranya adalah kunjungan rumah, home visit ini. Kita datang ke rumahnya untuk memastikan apakah memang si anak ini ada di rumah atau enggak sih. Orang tua tahu enggak kalau anaknya ini sering enggak masuk gitu misalnya. Nah ini kita perlu klarifikasi untuk hal-hal tersebut bisa melalui kunjungan rumah. Tentu pada saat pandemi seperti ini memang kunjungan rumah ya akan sangat dibatasi begitu ya. Bisa jadi orang yang kita kunjungi tidak mau menerima orang lain. Nah maka ya kita harus permisi dulu gitu ya, apakah memang yang mau dikunjungi itu mau menerima kunjungan dari konselor atau tidak. Ini adalah materi tambahan teman-teman terkait dengan evaluasi, karena juga ada yang menanyakan di pertemuan sebelumnya. Jadi setelah konselor asesmen buat program gitu ya, melaksanakan program, tentu harus dievaluasi apakah programnya itu terlaksana atau tidak. Aspek yang dievaluasi ada banyak. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, sesuai nggak sih gitu. Keterlaksanaan program, apakah memang benar-benar terlaksana dengan baik? Adakah hambatan yang dijumpai selama melaksanakan program? Dampak pelayanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar ini seperti apa? Apakah anak yang tadi dikatakan bahwa malas-malasan di pelajaran fikih tadi ya, apakah memang sudah berubah anaknya atau malah tambah menjadi atau yang lain gitu ya, harus dievaluasi.
Bagaimana responnya terhadap layanan BK dan juga perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuannya. Apakah memang sudah sesuai dari tujuan awal konseling itu tadi ya? Tujuannya apa sih konseling? Tujuannya apa sih bimbingan? Apakah sudah sesuai dengan itu atau belum? Bagaimana langkah-langkah evaluasi? Ada 4 langkah-langkah evaluasi. Yang pertama adalah merumuskan masalah atau kita mau instrumentasi dulu gitu ya. Setelah itu menyusun instrumen pengumpul data, mengumpulkan dan menganalisis data, lalu melakukan tindak lanjut atau follow up. Nah, yang pertama terkait dengan instrumentasi, jadi ada 2 aspek pokok yang dievaluasi. Yang pertama adalah tingkat keterlaksanaan program atau pelayanan. Jadi ini aspek prosesnya gitu ya. Lalu tingkat ketercapaian tujuan program, pelayanan, atau aspek hasilnya. Jadi ada proses, ada juga hasil. Setelah itu, guru BK menyusun instrumen, diantaranya bisa melalui inventory, bisa angket, bisa berupa wawancara, bisa berupa observasi, ataupun studi dokumentasi. Nah, setelah data semuanya diperoleh, datanya harus dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja sih yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. Nah, dari sini nantinya, nih ya, kegiatan ini meliputi 2 kegiatan nih. Yang pertama, follow up-nya adalah berupa memperbaiki yang dirasa kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Atau tujuan yang kedua, follow up yang kedua mengembangkan program dengan cara merubah atau menambah beberapa hal yang dipandang memang dapat meningkatkan kualitas atau keefektifan dari sebuah program. Jadi ini terkait dengan evaluasi. Terima kasih, alhamdulillah akhirnya selesai. Semoga tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah memahami terkait dengan strategi implementasi dari program layanan bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.